Langsung kita dengarkan Mau'idatul Hasanah berikutnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu yang mulia Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf. Kepada beliau fa'alaih falyatafaddal maskura. Allahumma salli ala Muhammad. Ini mohon maaf, belum duduk di kursi terpaksa dulu. Dengan terpaksa, biasanya yang terpaksa itu yang jadi biasanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ikan patin di Sungai Bengawan dihidangkan di atas nampan. Guru Fahrudin orangnya tampan, banyak yang bilang mirip si Afgan. Buah mengkudu jadi minuman, dipetik jatuh daunnya. Kalau kamu cari pasangan, Sri As-Satibi pilihannya. Wih, puter ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Mana tadi? Kenapa jadi resep masakan? Siapa namanya ganti ulangnya? Oh. Ke Surabaya naik kereta, di pasar Rungkut membeli wayang. Ustadz Zakaria idola kita, guru yang lembut serta penyayang. Mudahan sidin panjang umur, pondoknya cepat selesai, insyaallah. Ke sawah tanam padinya, jangan lupa menanam tomat. Siapa yang khidmat pada gurunya, dunia akhirat pasti selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan, segenap para tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus Mudirul Ma'had Asy-Syatibi Kiai Haji Zakaria Ansori, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Guru saya, orang tua saya Kiai Haji Fahrudin Nur, saudara saya, sahabat seperjuangan saya, Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Mubarak, dan guru kita semua, orang tua kita Kiai Haji Ahmad Ghazali beserta Kiai Haji Umar Husin, dan seluruh segenap para habaib, wabil khusus Habib Fauzi bin Agil Al-Madhij, beliau ketua Maulid Arba'in. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik TNI, Polri, wabil khusus Bapak Kabak Kesrah yang mewakili Bapak PJ Bupati Kuala Tungkal yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, jamaah majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus
kita mengadakan peringatan haul untuk seorang waliullah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga semua yang hadir di majlis ini senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang perlu kita syukuri pada malam hari ini, ternyata kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk tinggal di muka bumi. Artinya sampai malam ini kita masih hidup. Tandanya orang hidup itu secara zahir ada dua. Yang pertama, ambean. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Ambean. Kenapa? Artinya kawak bernafas. Kalau bahasa Jawanya ambean itu yang ini. Yang kedua, iso ketap-ketip. Kenapa, Bu? Kalau matanya bisa ketap-ketip berarti masih hidup. Mati sudah. Hanya dipadahi. Oh belum lah, mudah-mudahan panjang umur. Masih ambean dan ketap-ketip itu. Kalau ibu kemudian susah untuk bersyukur karena duit tak punya, cicilan belum bisa bayar, utang ditagih orang, cukup satu yang disyukur, biar banyak hutang, yang penting kita masih hidup. Betul? Siapa yang bilang betul? Tanyaman hidup kada bisi, oh tapi ingat, orang yang ada dalam kubur itu tidak ada satupun yang diinginkan, cuman satu, ingin hidup lagi. Kalau pian kada percaya, mati. Orang yang mati itu tak ada keinginan untuk kawin 4, punya mobil Alphard, rumahnya bertingkat, istrinya 4, enggak. Dia cuma pingin hidup lagi. Itu aja. Sementara kita yang diberikan oleh Allah nikmat hidup sampai sekarang selalu merengut, tak pernah bersyukur, selalu melihat kekurangan, selalu melihat sesuatu yang susah-susah, sehingga hidupnya kita penuh dengan derita, kemana-mana hanya berkeluh kesah. Malaikat ini buka melebihan, hantukin buka. Kenapa? Wajah-wajah orang yang selalu berkeluh kesah itu hilang cantiknya, walaupun cantik terpaksa, kayak Guru Fahrudin. Sesuatu yang dipaksa itu tidak enak pertamanya, setelah itu terbiasa. Makanya orang yang kawin pertama pasti terpaksa. Kenapa ini berdiam semua? Begitu juga dengan kita. Hai, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Allah Uzair alaihissalam, ya Uzair, kalau kau aku berikan bala, musibah dan bencana, jangan kamu ceritakan kepada makhluk-makhlukku. Sebagaimana aku ya Uzair tak pernah menceritakan dosa-dosamu kepada para malaikat-malaikatku. Ada orang yang setiap ketemu pasti keluh kesah aja. Kemarin sakit pinggang, sekarang sakit boyok. Kemarin punya utang, sekarang tak punya uang. Terus ada nangka itu? Banyak nangka itu? Coba di mana? Orang tungkal. Ada orang yang mulai setiap ketemu terus keluh kesah. Apa kata ada lagi yang bisa disyukuri? Apakah gak ada lagi yang bisa kita kemudian mengucapkan alhamdulillah? Makanya katanya ulama, jika engkau terus berkeluh kesah, coba datang engkau ke kuburan.
Tengoklah orang di sana, mereka sedang dalam tanah dan satu keinginannya hidup seperti kita. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak utangnya, walaupun sering dimamai bini. Gak ada apa-apa kita dimamai bini, yang penting masih hidup. Karena binian itu sukanya kepada yang hidup-hidup. Suami yang mati tak mungkin ada diambil istri, betul? Ibu mau punya suami mati? Mau. Punya suami ganteng kayak Guru Mubarak? Mau. Tapi mati. Ya biar jelek tapi sayangnya hidup itu ada batas waktunya, tak bisa ditunda, tak bisa juga dimajukan. Oleh karena itu, mumpung masih kita ini cuma punya waktu 3 saat. Dikasih sama Allah 3 saat waktu. 1 hari kemarin, 2 hari sekarang, 3 hari esok. Yang kemarin tak bisa kita ulang. Ya sudahlah, yang lalu biarkan berlalu, kita cari istri yang macam wanita. Kemarin sudah, biarkan dengan semua cerita dan sejarah masa lalumu. Tidak ada satupun yang bisa mengulanginya. Sudah, kalau kau baik bersyukur, kalau kau kemudian punya dosa, ya sudah beristighfar, selesai. Tidak ada yang susah. Tapi saya banyak dosa, istighfar. Selesai, Beb, ya selesai. Beb, saya punya utang, ya bayar. Saya tidak punya uang, Beb, yuk kabur, selesai. Tidak ada di dunia ini masalah yang tidak selesai. Semuanya akan semuanya akan selesai. Betul, Bu? Oleh karena itu, hidup ini simpel banget. Umurmu cuma 1. Umurmu cuma 1. Yang kemarin sudah berlalu, hari ini kita punya kesempatan, hari esok belum tentu kita masih ada. Betul? Yuk, mulai hari ini, siapa yang ingin pian sayangi, sayangi sepenuh-penuh hati. Siapa tahu kita mati belum sempat menyayangi dia. Betul? Siapa yang ingin kita manjakan, noh, yang belum manjakan istri, yang belum pernah gendong istri, gendong. Ini akibatnya seperti saya, ambeien, gara-gara sering gendong istri. Lambat nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayangi sebelum engkau kehilangan dia atau dia masih ada, engkau telah tiada. Yang punya anak belum sayang sama anak, yang pingin ngasih istri belanja lebih, kasih malam ini. Kasihkan semuanya, kasihkan. Besok kau marai. Setuju, Bu? Jangan disimpan duit sama istri, duit laki, duit bini, betul? Uangnya suami, uang bini, betul? Uangnya istri, uangnya Nah, kok penak gue? Tuh, Pak. Kayak begitu memang ibu-ibu. Bu, kalau saya kasih pilihan, mana yang ibu pilih? Ibu mati duluan atau suami mati duluan? Jujur. Kalau ibu mati duluan, yakin ini pasti kawin lagi. Karena ibu belum mati saja. Macam tak tahu laki-laki. Betul, Bu? Mana yang ibu pilih? Mati duluan atau laki biar mati duluan? Pak, dengerin. Biar nih tiap hari didoakan mati lawan bini. Padahal sama-sama mendoakan. Makanya kemudian hidup itu cuma 1 hari. Saya tanya kemudian, kalau 1 hari hidupmu dikasih uang 1 juta belanja sehari, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sudah kalau begitu, 100.000 cukup nggak 1 hari?
Cukup. Kalau begitu nggak usah yang ngeluh-ngeluh. Hidup kita cuma satu. Kita itu menjadi berkeluh kesah karena kita berpikir akan hidup 1000 tahun. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan umur dan kita tidak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal bagimu, maka tidak bisa dimajukan juga tak bisa dimundurkan. Ada orang Madura. Di sini ada orang Madura enggak? Ada. Tidak ada. Orang Madura itu raja akal, pintar. Suatu saat datang tamu kepada dia di rumahnya, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketok pintu, ditanya, siapa kamu? Aku Israel. Siapa? Malaikat maut. Mau apa? Dia mau cabut nyawamu. Malaikat maut bawa map tebel, berkasnya banyak. Rupanya catatan orang-orang yang mau dicabut nyawanya. Orang Madura pakai akal. Gimana caranya supaya tidak mati hari itu? Dia masuk ke dapur, nawarin malaikat. Malaikat, tunggu sebentar, kita ngobrol aja dulu. Jangan main langsung cabut-cabutan. Gimana kalau kita ngopi dulu, ngeteh dulu, ngobrol dulu? Kata malaikat, buat waktu kamu. Enggak. Nanti cabut habis ini. Oke. Kalau begitu kita ngeteh. Ngeteh dia sama orang tadi dikasih racun. Dikasihlah racun biar malaikatnya mati. Kalau mati dan jadi cabut nyawa. Dipikir kayak orang biasa, udah racun diminum sama malaikat. Bener, teler dia. Takutnya orang Madura. Waduh, kasus nih. Ada orang Madura bunuh malaikat maut, kasus kan? Belum ada di muka bumi yang kayak begini nih. Akhirnya dia bingung. Malaikat bangun. Rupanya malaikat tak bisa diracun. Oh, senangnya orang Madura, tidak jadi mati malaikat maut. Aduh, langsung dia bilang sama malaikat maut. Ente tahu, ketika malaikat maut itu dalam keadaan pingsan tak sadar, orang Madura lihat namanya ada di atas sendiri. Ini sebabnya. Dia punya berkas di atas, pasti dicabut mati. Sama orang Madura diambil itu berkas, dipindah ke bawah, paling bawah. Kan lama matinya. Sadar malaikat, dia cerita supaya menunjukkan bahwa dia baik sama malaikat. Dia ini tadi pingsan malaikat, ulun berikan minuman, ulun kasih fresh care sampai pengen sadar. Ikam kan nolong aku, entih ulun. Dan malaikat, demi kebaikanmu aku kasih bonus. Pokoknya gini aja, namamu yang di atas ini, nih, biar kada mati, biar aku cabut dari bawah saja. Cabut dari bawah saja. Apa yang terjadi? Dia mati. Namanya juga mati. Tidak bisa kemudian mau dibohongin kayak apapun, tidak bisa. Oleh karena itulah saudaraku, orang mukmin itu sebenarnya matinya enak. Orang mukmin itu mati enak. Kayak apapun keadaannya orang mukmin tetap enak di sisi Allah. Asal kamu tetap beriman kepada Allah. Satu, orang mukmin itu meninggal dunia ada 3. Yang pertama, orang mukmin mati karena memang cinta, rindu sama Allah. Contohnya guru-guru kita. Orang-orang yang seperti ini merindukan kematian, jangan dianjang mati. Memang itu yang dirindukan. Lain dengan kita, kalau kita urusan mati paling takut. Kalau mereka sangat merindukan kematian, kenapa mereka merindukan kematian? Karena mereka tahu banget dengan alasan kenapa adanya kematian. Allah pernah tanya kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, kamu tahu nggak kenapa hamba-hamba ke orang mukmin itu aku cabut nyawanya? Kata Daud, kami tidak tahu ya Allah, engkau yang maha tahu. Ya Daud, sebenarnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan menginginkan kematian. Aku tidak suka dengan kematian bagi orang-orang yang beriman dari golongan hamba-hambaku, seperti tidak menginginkannya seorang ibu kematian untuk anak-anaknya. Tetapi ini di dunia, wahai Daud, ada 3 perkara penting
yang menyebabkan aku harus mencabut nyawanya, mau tidak mau, walaupun aku tidak menginginkannya. Satu, kata Allah, di dunia ini na'imuhu baliyatun, nikmatnya di dunia ini jadi bala, ujian dan bencana. Jelek dihina-hina, cantik tak aman dari tetangga, gitu. Miskin hidup susah, kaya diincar sama pencuri dan rampok. Serba ndak enak, serba ndak enak. Yang kedua, kata Tuhan, warahauhu syiddatun, untuk mencari ketenangannya itu capek duluan. Ada orang pengen tenang, pengen punya rumah mewah. Untuk mempunyai rumah capeknya luar biasa. Capek, tidak ada yang serba instan di sini. Beda dengan di surga. Ada orang di surga pengen rawon, datang rawon. Pengen soto, datang soto. Yang ahli rokok pengen rokok, langsung datang di Samsu. Cuman di surga tak ada korek. Kalau dia mau cari korek sama mereka disuruh mampir sebentar, suruh buka lubang neraka. Belum hidup rokok habis, muka ikan sudah. Yang ketiga, kata Allah, di dunia ini ada musuh yang terus mengincar kamu, siang dan malam akan merayumu supaya engkau menjadi orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia. Namanya Itu tiga sebabnya kenapa orang-orang itu kemudian dicabut nyawanya oleh Allah. Maka Allah berkata, aku pindahkan dia dari tempat yang penuh dengan ujian, bala dan bencana ke satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, namanya surga. Kenapa kemudian manusia itu kemudian menjadi takut akan kematian? Ini yang memang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Apa? Yang pertama, mereka itu, kata Rasulullah SAW, dicatat habis ini Guru Mubarak akan mengadakan pertanyaan, insya Allah ada hadiahnya. Yang bisa jawab dapat hadiah mulai 100.000 sampai 1 juta dari Guru Jakaria. Sudah disiapkan, betul-betul. Yang punya bolpen tulis, yang punya buku tulis di buku, yang punya bolpen tidak ada buku tulis di kerudung kawan, gak ada apa-apa. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman umat Nabi SAW itu kena 2 penyakit. Ini yang bikin mereka takut mati, yang bikin mereka ini kemudian halu luar biasa, gagal dalam urusan bahagia. Kenapa? Satu, hubbud dunya, cinta dunia. Jangan berharap orang yang cinta dunia bisa mengikuti jejak langkah dan sunnah Nabi Muhammad. Orang yang bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah itu hanya orang-orang yang memiliki 3 ciri penting. 1, orang yang berharap dengan ridhonya Allah. 2, orang yang hanya berharap kebahagiaan di akhirat. 3, orang-orang yang pandai berzikir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bisa mengikuti teladan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. 2, kata Nabi, nanti umatku kena penyakit. Nomor 1, hubbud dunya, cinta dunia. Yang kedua, kata Rasulullah, wa karihatul maut, membenci yang namanya kematian, tidak suka dengan mati. Kalau dia tidak suka dengan mati, nah ini yang repot. Apa yang terjadi? Maka dia akan pertahankan apapun saja supaya tidak mati. Termasuk bisa menjual agama, yang penting dia bisa hidup. Beda dengan para sahabat, beda dengan orang-orang yang beriman. Mereka berjuang. Kenapa mereka berani berjihad? Karena memang mereka cari kematian. Apa kata Habibuna Rizik?
Habib Rizik mengatakan, kamu yang berani tidak akan mempercepat datangnya kematian. Kamu yang takut juga tidak akan memperlambat datangnya kematian. Karena kematian dan sebabnya, waktu dan tempatnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain lagi? Sudah jalani saja hidup, jangan takut. Yang penting kita beribadah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mukmin itu enak. Enaknya kenapa? Karena apapun alasannya kamu, ketika kamu mati tetap mulia di sisi Allah. Ada 3 orang mukmin itu caranya mati. 1, sudah disebutkan tadi, orang-orang yang memang merindukan Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mati sedangkan dia mencintai aku, maka pasti aku masukkan dia ke dalam surgaku. Ini golongan beliau-beliau nih. Orang-orang yang di atas panggung, para kiai ulama yang memang rindu kepada Allah tiap hari. Tiap hari menginginkan kematian, apalagi punya bini cerewet bener. Ya Allah, mau kawin lagi ke dewani, bini cerewet, ya Allah, mati aja dulu ya Allah. Tapi biasanya panjang umur kayak begitu tuh. 2, kalau kalian kira-kira pingin mati apa enggak, Bu? Kompakin dikit dong. Pingin mati atau tidak? Takut mati? Takut mati? Kalau kalian takut mati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, apabila hambaku takut, ya, barang siapa yang menemui aku takut, dalam keadaan takut, mungkin karena merasa banyak dosa, mungkin merasa kurang amal dan ibadah. Apa kata Allah? Kalau kau menemui aku dalam keadaan engkau takut kepadaku, maka aku pasti selamatkan engkau, aku jauhkan engkau daripada azab nerakaku. Enak gak enak? Enak gak enak? Yang matinya dalam keadaan suka sama Allah masuk surga, yang matinya dalam keadaan takut sama Allah jauh dari neraka. Yang ketiga, orang mukmin itu tetap enak kayak apapun juga. Makanya jangan susah-susah, jangan menderita, cukup senyum saja. Kenapa? Sudah dijamin oleh Allah, nyaman biar sudahlah ibadah saja, bekerja berusaha sebisanya, nanti Allah kasih yang terbaik buat kita, insya. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa hamba-hambaku yang mati menemui aku dalam keadaan dia malu kepadaku, maka aku hapuskan semua catatan-catatan daripada amal-amal dosanya, dan aku lupakan semua malaikat penjaga pencatat amalnya. Lupa mereka, karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di akhir zaman ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu zaman menimpa kepada umatku, kata Rasulullah. Sayati ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datang kepada umatku satu zaman di mana umatku ini mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Nah, ini yang kemudian kita lihat, kenapa pengajian sepi tapi kalau konser nonton bareng sepak bola rame. Kenapa masjid sholat jamaahnya sepi tapi di pasar makin ramai? Tanda-tanda akhir zaman. Beruntung pian yang sedikit ini, karena Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kabul hajat pian kita. Akan datang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menimpa kepada umatku itu, dia akan mencintai 5 perkara, kemudian melupakan 5 perkara. 1, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Dia akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yang nomor 2, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Dia akan lebih mencintai kehidupan daripada kematian. Sehingga banyak orang yang cuma memperhatikan urusan-urusan seragam kehidupan, tak pernah membeli seragam perlengkapan
Jejer di mejanya skincare ada, serum ada, pelembab ada, pembersih ada, lengkap semuanya perawatan di mejanya. Apa ada kemudian di mejamu kemudian kapur barus atau bubuk cendana atau kapas penutup wajah, atau kafan untuk membalut tubuhmu? Apa sudah punya? Kalau belum punya, nang di gasan nukar pupur, berhenti dulu seminggu, tukarakan kain kafan dulu. Karena begitulah hidup ini. Kau pikir kemudian yang glowing itu bisa merayu malaikat? Malaikat jangan cabut aku kan glowing. Tampar kan miring. Betul? Yuhibbunal hayata wa yansawnal mautah. Padahal dia tidak bisa lari dengan kematian. Yang ketiga, yuhibbunal kusura wa yansawnal kubura. Orang-orang di akhir zaman, kata Nabi, lebih suka membangun rumah dan istana-istana yang mewah daripada mempersiapkan amal-amal ibadahnya untuk menuju kepada kubur. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man dakhala fi qabrihi bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinah. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam kubur sedangkan dia tidak punya banyak bekal, maka seperti orang yang dilempar ke dalam lautan dan tidak memiliki perahu. Ya, kita tinggal pikir saja dah, ngaji malam hari ini apa bekal kita? Apa bekal kita? Terserah kita. Yang keempat, akan menimpa umat ini yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Akan menimpa umat ini, kata Nabi, mereka cinta dengan duit, yang disombongkan uang, yang dipuji-puji uang, yang dimuliakan orang-orang yang punya uang, kepada orang miskin tidak berharga. Beda. Pejabat datang, hormat luar biasa. Kenapa? Punya pangkat. Orang kaya datang, hormat luar biasa. Kenapa? Punya harta. Orang miskin datang, nah di teras aja. Apakah hanya itu ukuran kita untuk menghormati orang? Tidak adakah kemudian ukuran amal, ketakwaan, iman sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Padahal Allah memuliakan kita bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan juga karena harta. Engkau mulia di sisi Allah karena engkau adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Mulai hari ini jangan bersedih karena apapun, tetapi tersenyumlah karena engkau masih hidup, sekaligus engkau dijadikan oleh Allah orang yang beriman, lebih-lebih termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kelima dan yang terakhir, kata Nabi, umat ini akan kemudian dia mencintai wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Dia lebih mencintai manusia, lebih mencintai makhluk daripada mencintai penciptanya. Lebih suka dengan oleh-olehnya, lebih suka dengan hadiahnya daripada Tuhan. Makanya kemudian semakin banyak diberikan hadiah, dia semakin sibuk dengan hadiahnya, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan pengajian kita. Selanjutnya mungkin Guru Mubarak akan memberikan pertanyaan sambil diselingi sholawatan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Syaratnya, dengarkan syaratnya. Syaratnya, kalau pertanyaan belum selesai nggak boleh dijawab. Syaratnya cukup angkat tangan, jangan dijawab. Nanti akan ditunjuk. Siapa yang ditunjuk boleh berhak menjawab. Kalau benar dapat
dapat hadiah. Setuju? Ibu ini setuju kah? Nggak, jadi bawa nih. Setuju? Pun, udah siap belum? Pun, sudah saya kasihkan sama Guru Mubarak untuk melanjutkan pertanyaan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang tadi kali. Bukan yang barusan. Sakit nah. Oh, apa ya? Satu pertanyaan. Barang siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Ada. Maka jawab. Barang siapa yang bisa jawab dapat hadiah dari Habib. Barang siapa? Barang siapa? Siapa ini? Ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 alasan Allah mencabut nyawa seorang mukmin. Angkat tangan. Boleh umum. Ambil, kasih mic panitia. Kasih mic. Mana panitia? Lari. Ya, ibu yang berkerudung hitam, Berbaju hitam. ya kasih mic mas. Sambil lari mas, jangan agak kurus dikit. Berdiri. Masya Allah. Adik atau kakak? Adik. Namanya siapa? Salwa. Hah? Salwa. Oh, ikan kawa. Umur Salwa berapa? 19. 19. Baik, Salwa. Masih sekolah atau sudah lulus? Kuliah. Masih kuliah. Semester berapa? Semester 3, Bib. Lawas lagi. Ya, mudah-mudahan Salwa panjang umur. Ya, Salwa. Apa alasan Allah mencabut nyawa orang mukmin dan itu dikasih tahu kepada Nabi Daud? 1. Nikmatnya di dunia ini hilang. Betul. 2. Untuk mencari ketenangan, capeknya duluan. 3. Ada musuh yang mengincar kamu, yaitu iblis. Betul, Bu? Nah, itu bisa membetulkan, berarti tahu bacaan buat ini. Masya Allah. Baik, hadiahnya 100.000 rupiah. Tolong dijuluk panitia. Panitianya 1 tok kah ini? Jangan pakai, jangan sampean pakai. Jangan, enggak apa-apa. Iyalah. Iya, kalau cewek mau masuknya. Terima kasih, Bib. Iya, ini mudah-mudahan berkah. Dan ini tasbih untuk dia dari Madinah. Mudah-mudahan segera nyampe ke Madinah. Kawin sama orang Madinah. Punya anak di Madinah. Pelihara onta di Madinah. Ye. Pertanyaan kedua, siap-siap. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 keadaan orang mukmin menemui Allah. Angkat tangan. Ya, kamu itu hitam juga. Itu mas, itu. Angkat tangan agak tinggi kamu. Ya, itu. Siapa namanya? Iya itu mas. Iya. Ya Allah Pak Kiai. Maju deh. Berdiri deh. Berdiri adek. Siapa? Adik apa kakak? Adek. Kamu ingin dipanggil adik?
Adik siapa? Dini. Nenek. Dini. Di ikan kan nih. Ayo Din, Dini kelas berapa Din sekolah? Kuliah. Masa sekecil itu sudah kuliah? Oke, Dini kuliah kelas berapa? Kuliah semester berapa? Semester 1. Oh, lebih muda dari ini Pak. Oke, Dini kuliahnya di mana? Di Tungkal. Apa namanya? IAI Anda 2. Iya ikan. Iya. Oke, Dini menjawab apa Dini tadi? Pertanyaannya apa tadi? Dalam keadaan apa orang mukmin itu menghadap Allah atau mati? 1. Yang pertama, Barang siapa yang mati ya. yang pertama rindu sama Allah. Yang kedua dalam Kalau keadaan rindu sama Allah apa? Siapa hambaku yang mati karena mencintai aku, maka akan aku masukkan ke dalam surga. ya. Kedua, begitu lengkap. 2, gak apa-apa dibantu sama Markona itu batu. Hamba yang takut sama Allah. Barang siapa yang mati, begitu Apabila hamba takut sama Allah, maka akan diselamatkan oleh Allah dari azab. dari nerakaku. Betul, gitu loh Dek. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Pak. Ya Dek, terus lagi. Yang ketiga Dek, Yang ketiga dalam keadaan malu, apa kalau malu? maka akan dihapuskan Malaikat. amal-amal dosanya. Betul Bu? Kemana-mana betul. Betul. Dini, terima kasih Dini betul-betul memperhatikan. Nih 100.000 ada. Nah, ini nih, jangan pakai duitnya Bapak. Kasihan. Ini uangnya proper nanti. Nah. Terima kasih Dini. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Bapak lagi belum dapat. Hah? Makasih, Bib. Iya nggak ada yang ketenan. Manganan aja kau yang ini nih. Oke, pertanyaan yang ketiga, hadiahnya Rp200.000. Wow, ini 100-nya tadi. Nah, ada orang ada. Nah, yang tadi 1, lu kasih lagi 100. Tenang aja, lu baru dapat undangan banyak, jadi banyak amplop. Pertanyaan yang ketiga, saya berharap dari laki-laki. Tapi, coba kita coba. Coba laki-laki yang siap menjawab, angkat tangan. Nah, ya kalau pertanyaannya, sebutkan sabda Nabi SAW terhadap umatnya nanti di akhir zaman. Dia cinta 5, lupa dengan yang 5. Angkat tangan. Belakang laki ada. Iya. Maju deh, maju sini, maju. Lari, Le. Ya. Oke. Sandal lu mana? Tinggal, ya. Oke. Ambil HP-nya, Mas. Kasihkan Pak Yai pakai serban. Kasihkan Pak Yai HP-nya. Oke, sebutkan. Akan datang zaman kepada umatku yang mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. 1. Bentar ya Pak Bib. Iya saya Rito ya. Mendadak sesuai yang yang tadi kan Pak Bib. Udah Bapak, asal kamu ada menghafal aja. Yang pertama Pilih mana dengan HP 100.000 tanpa HP 200. ada Bapak HP Bib asal lengkap. Oke. Berarti 100 Le. Lah yuk, oke. 1. Yang pertama akan datang pada umatku ujar Nabi zaman yang mana ia mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama ia mencintai dunia dan ia manusia melupakan akhirat. Betul Bu. Yang kedua ia mencintai kehidupan daripada kematian, padahal ia tak bisa lari dari kematian. Betul Bu.
Yang ketiga, orang-orang akhir zaman jar Nabi suka membangun istana yang mewah daripada mempersiapkan amal-amal untuk bekal di kubur nanti. Jar Nabi, siapa orang yang dimasukkan ke dalam kubur sedangkan ia ada banyak bekal, maka seperti orang Ada itu penjelasan berikutnya. yang keempat, Ya. mereka cinta lawan harta, isi duit, benda, tapi yang dipujinya orang yang berada seperti orang Ada sugih. dua. Lain. Termasuk. Mereka cinta lawan harta. Ya. Dan Kelima, umat melupakan apa? Lupakan kamu. Belum diterangkan tadi. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Belum. Ya itu kesalahan saya. Ya Bapak terus. dan yang terakhir, umat ini lebih. Mencintai harta dan melupakan hisab. Dan Ya. Terus yang Yang kelima. kelima, umat ini lebih mencintai makhluk daripada mencintai penciptanya. Betul Bu? 100 apa 200? 100 karena pegang HP ya. 100. Ini dari Pak Zakaria, Masya Allah. Sebentar lagi. Terima kasih. Tinggal 100 lagi. Siapa yang hafal nama keluarga Nabi Muhammad? Angkat tangan. Mana? Binian, mana binian? Yang hafal nama bapak Nabi ada? Ya di belakang. Nah, baru ketahuan sini. Maju. Lari ke depan Bu. Sudah pakai sampai nggak usah lewat tengah. Kasih, oper aja sama kawan, oper. Cepetan, satu, kalaunya tidak jadi satu. Kakak apa adik? Ibu apa kakak? Terserah, Bib. Nah. Berdiri. Bener nih teruslah Habib. Nggih. Oke, Mbak berdiri. Ibu sudah punya anak? Belum, Ustaz. Bib. Sudah punya suami? Belum. Sudah punya pacar? Belum. Sudah punya pacar? Masya Allah. Ada di sini nggak pacarnya? Boten. Aman. Apa nama-nama keluarga Nabi? Oke, saya tanya. Nama ayahnya? Sayyidina Abdullah. Sayyid Abdullah, betul. Nama ibunya? Sayyidatuna Siti Aminah. Iya. Nama kakeknya? Sayyid Abdul Muttalib. Betul, Bu? Kenapa? Nak racun tadi? Nama pamannya? Sayyid Abu Talib. Talib. Mbak Ustadzah ya? Bukan. Kok bawa? Iya. Betul ya? Sayyid Abdul Muttalib. Abu Talib. Abu Talib. Kalau ibunya? Siti Aminah. Kalau istrinya? Siti Hadijah yang pertama. Iya. Kamu yang keberapa? Menyalai kamu dia orang. Kalah Habib menyalai. Berbahaya tuh. Istrinya? Hadijah, Siti Hadijah. Oke. Mbak, bisa nggak sambil pakai sedikit syair, lagu sedikit. Abdullah, ayo. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunya. Semuanya sama-sama. Pakai bulan terbang. Abu Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Angkat suaranya semuanya. tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yahdu min ma'ali ahmadi wa barikun nuri yahdu min ma'ali ahmadi wa barikun nuri yahdu min ma'ali ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayahanda, tahunkah jadi lahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. Usianya wafat ibu tercinta, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yamdu min ma'ali ahmadi wa barikun nuri yamdu min ma'ali ahmadi wa barikun nuri yamdu min ma'ali ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muhammadku, dengarlah seruanku. Ku rindu padamu Muhammadku, ya Rasulullah. Salamun alaika rafi'al syari wa darji, akfatan ya jiratan alamiya, ubaidal judi wal karbi. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia. Allah salamun alaika ya rafi'al syari wa darji. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syari wa darji. Yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Fatihah. Hadiahnya belum, Dik. Tolong diterima seadanya saja ya. 2 juta rupiah. Kurangi nolnya. 200.000 rupiah dibayar tunai. Sah. Sudah, please. Oh iya, dari pengasuh soal terakhir. Nih, soal terakhir. Sudah banyak dah soal. Pertanyaannya 13 Juli 2019 saya Ustaz Fahrudin, Kiai Hasan Basri dan beberapa guru meletakkan tongkat pertama pondok ini.
Pertanyaannya selanjutnya adalah siapa nama tukang yang kerja di sini? Pada bisa orang dalam tuh. Organisasi foto. Itu yayasan itu. Gak ada serius tuh. Kalau santri tahu semua itu. Saya gurauan aja ya. Mohon maaf dari kami, terima kasih semuanya. Saya berbesar hati atas kehadiran puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Jazakumullah khairan jazak. Kepada guru boleh untuk dia closing. Asli tak dapat lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matin. Wa nas'aluka ya Allah min kulli khairin wa na'udzu bika ya Allah min kulli syarrin wa nastaghfiruka ya Allah min kulli dhanbin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selesailah acara kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan pulang semuanya mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الأليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Allah ya Arhamar Rahimin,